Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda semua, Retek Ploso Media. Siang ini saya silaturahmi ke rumah Mbak Biin di titik 0 Soekarno. Dan untuk konten kali ini, untuk video kali ini, kita akan mengungkap sejarah di mana Ploso dulunya adalah merupakan peradaban yang sangat maju. Dan hal ini ditandai dengan banyak sekali penemuan-penemuan, peninggalan-peninggalan bersejarah di era kolonial. Salah satunya di video ini kita akan angkat sama Mbak Biin sebagai bersama warga gitu, menemukan sesuatu hal yang mungkin itulah merupakan wujud dari peradaban kota Ploso 100 tahun yang lalu. Oke, simak video ini sampai selesai. Check this out. Oke guys, kita udah nyampe di dekat lokasi. Selamat siang Pak Biin. Ya, Mbak Biin. Ini kita menuju lokasi yang jenengan ceritakan kemarin. Niki saat niki kita tempuh ini. Ini posisi di sekolahan SD 2. SD 2 Ploso nggih. Nggih, SD 2 Dan Ploso. sekarang sudah terbengkalai. Terbengkalai. Iya, terbengkalai, tidak terpakai nggih. Ini SD ini dulunya sampai tahun pinten Mbak Biin? Nah, ini sudah tidak difungsikan sebagai. Ini ceritanya waktu sekolah SR dari yang ada di terminal sana Ploso itu dulu sekolah SR. Ya. Nah, selanjutnya SR itu berpindah di sekolah SD 2 sini. SD 2 sini nggih. Jadi sini. Ini setelah kemerdekaan nggih. Betul. Yang SD di sekolah rakyat di terminal Ploso itu nggih. Dan sudah ndak difungsikan, beralih ke sini sampai tahun pinten perkiraan ini? Ini perkiraan masuk wilayah sini ya sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an. Terus sekarang yang apa kayak bangku yang masih ada hubungannya sama Bung Karno itu di SD pundi? Bangkunya itu di SD sini, SD 2 ini. Dulunya di sini nggih? Di sini. Nah, akhirnya dijadikan satu ke SD 1 yang sekolahnya Pak Karno sana. Sebelah selatannya sekolah SD 2. Oh, sekarang di merger digabung. Jadi awalnya dulu itu sekolah rakyat yang di terminal, terus beralih ke SDN 2 Ploso ini nggih. SDN 2 Ploso. SDN 2 Ploso. Terus pindah lagi terakhir ke barang-barang bangku-bangku peninggalan semasa Pak Karno dipindah ke SD 1. Pindah ke SD 1 Ploso. Sebelah selatan dari sekolah SD 2. Terus kita sekarang apa Pak Iwin? Yang kemarin jenengan temukan bersama warga Ploso dan Rejo Agung mengenai peradaban Ploso ya nggih. Kejayaan peradaban sebelum masa kolonial, sebelum Pak Karno lahir di sini. Oke, siap. Itu ada bukti bahwa di sana ada pelabuhan rakyat. Pelabuhan rakyat itu masih ada sisanya, yaitu landasan yang namanya darmaganya. Jadi tangganya dan darmaga untuk turun barang, untuk muat barang di Kejayaan di Ploso sini. Bisa ditunjukkan ke lokasi langsung Pak Biin? Langsung saja ke sana ya. Jadi ini lokasi SDN 2 Ploso guys. Ya. Bangunannya sudah runtuh, tidak ada atapnya. Oke, lokasi di jalan terminal ke arah timur ke arah timur, lurus ke arah timur. Sekarang monggo ke tempat pelabuhannya. Ke pelabuhan jadi jarak dari terminal sekitar 1 km nggih. Oh, enggak sampai. Hanya 500 meter ke timur, langsung ini ke Tangkis Brantas ini guys. Brantas. Jadi mungkin dulunya niki Brantas niki alat vital sebagai alat transportasi yaitu ekonomi. Oke, untuk perputaran ekonomi di wilayah dari wilayah selatan Blitar, Kediri, Tulungagung, lewatnya lewat Brantas ini. Nah, pelabuhannya di sini. Ini Kejayaan di Plosonya di situ. Ini kita mau ke sana untuk melihat sisa yang tertinggal, yaitu jembatan untuk naik ke arah dermaga nggih. Dermaganya, ke arah dermaganya. Mari, ayo. Ini bilang. Nah, ini dermaganya di sini.
Ini. Oke, jadi kita berjalan ini jalan raya Ya, nah Kapen ini Ploso buktinya. ini guys, jalan Nah, raya ini. Mojokerto Ini buktinya. Jombang. Nah ini guys, ini adalah merupakan suatu tangga nggih, tangga pondasi nggih. Iya. Benar. Ini loh. Oh guys. Batu batanya beda nggih? Beda. Besar-besar nggih. Besar-besar batunya. Ini, loh. Ini banyak belum banyak orang yang tahu nggih. Iya. Dikira ini belum ada yang mungkin tahu ini. Iya iya iya. Nah ini. Ya, dulu Sungai Brantas adalah merupakan alat vital transportasi untuk mengangkut hasil kekayaan alam, terutama tebu. Tebu nggih. Ya, iya. Zaman Belanda yang paling komoditas paling yang dimajukan adalah perkebunan tebu. Perkebunan karena ya. Ini. Hindia Belanda dulu terkenal dengan ekspor tebunya yang melimpah. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa titik di Sungai Brantas merupakan ini masih lama banyak lah sekali ini. peninggalan yang Batanya ini naik ke atas. tidak bisa dipungkiri bahwa Sampai Ploso atas. dulunya adalah merupakan salah satu kota Iya. termaju. Zaman Ya mungkin Belanda. bagi para generasi Gen Z harusnya berbangga yang kelahiran di Jombang Utara khususnya Ploso. Lebar ini Mbak Bin ya? Lebar ya ini. Lebarnya sekitar berapa Lebar. meter ya? 1 meteran, Ada- 1,5 meter nggih. Ya 2,5 meter. 2,5 meter guys. 2,5 meter. Tuh. Ini. Dan ini ada 4 titik. Ada 4 titik ya. Darmaga ada 4 titik. Di ini sekolah loro ya, Mas. Sekolah SD 2. Ini untuk perdagangan menuju pasar. Menuju Dulu- pasar Ploso nggih. Dulunya Ya, pasarnya Dulunya pasarnya itu. di Plosonya ya? Iya, di pelosoknya di SD 2 Di ini. SD2 ini pos Itu pasar. pasarnya guys dulunya. Jadi sebelah baratnya itu pasar semua. Oke, nggih, nggih. Nih. Nah, yang satu lagi di Biskupan. Biskupan nggih, Ya, ada Biskupan. jembatan baru. Nah, jalan jembatan baru ya. Terus ada lagi di di pabrik gulanya Jagong. Yang namanya apa itu sekarang dibikin rumah sakit. Oke. Itu juga darmaga seperti ini untuk mengangkut yaitu gula Pak dan tebunya lewat sana. Nah, di sini biasanya setelah kolonial itu masih dipakai. Dulu darmaga ini dipakai itu sebelum merdeka masih dipakai. Masih dipakai nggih? Iya, masih dipakai, yaitu dipakai oleh orang-orang atau rakyat pribumi di sini. Ini pelabuhan ini adalah peninggalan kolonial Belanda, Oke, yang oke. mana pelabuhan ini adalah akses perdagangan, Akses perdagangan akses nggih. perdagangan zaman penjajahan Belanda gitu kolonial itu sudah memakai Hindia Belanda. ini pelabuhan ini merupakan tangganya, tangga naik nggih, naik tangganya. turun. Dan untuk ini ke ada 4 Sungai tangga. Di sini Biskupan, Di sini Biskupan, terus di mana? kantor Ulula sama Kantor pabrik pengairan, gula, ya? kantor pengairan Sama sama pabrik gula ngelom nggih. pabrik gula ngelom Yang sekarang rumah sakit nggih. nah, rumah sakit itu. Rumah sakit. Nah, itu ada tangganya juga. Nah, salah satunya yang paling digunakan di sini setelah pabrik gula itu tutup, ini masih dipakai. Ya, Sebelum ya, ya. merdeka masih dipakai. Ya, Ini ya. nanti ada bukti dari warga sesepuh Ploso itu pernah sering mendatangkan baik itu kelapa, Sering transaksi di sini ini, ya. di dermaga sini. nggih. dermaga. Karena pasarnya itu sebelah barat Pasarnya ini sebelah baratnya Tangkis, sekolah Angko 2 tepat di SD2 ini. SD2 Ploso nggih. Nah, itu dipakai Oke, sebagai oke. pasar. Itu. Jadi dulu sekolah rakyat itu sekolah yang di terminal itu zaman Hindia Belanda, terus zaman Jepang nggih. Sama Jepang. Zaman Jepang terus Enggak sampai Jepang. nggak sampai Heeh. SRM nggak sampai nggih. Itu SR ini
itu sebelum Jepang datang itu sudah pindah. Sudah pindah, sudah pindah ke SD2 ini. SD2 nggih. Itu sudah pindah. Nah, makanya terus setelah itu ini dermaga ini masih fungsi, yaitu dipakai oleh pedagang lokal, yaitu rakyat sekitar sini untuk mendatangkan barang dari Tulungagung, Kediri. Nah, itu di segala Blitar, pokoknya yang daerah yang sealiran Sungai Brantas ya. Brantas ya, untuk transportasinya. Itu untuk perdagangannya lewat sini. Itu bongkar muat di sini. Ini buktinya jembatannya, tangganya yang batu batanya ini. Iya loh ini. Batu batanya besar. Ini. Nah, situs-situs seperti ini kenapa dulunya kok nggak sampai terpikirkan dilindungi Pak Mbah Bin? Nah, ini karena apa ya, waktu sama sibuk mencari mata pencarian masing-masing. Jadi ini hanya saksi bisu nggih. Saksi bisu. Ya, mungkin semoga dengan konten Mbah Biin kali ini pihak-pihak terkait khususnya situs cagar budaya terutama nggih. Betul, iya. Banyak sekali di daerah Jombang Utara ini situs-situs sejarah yang terlupakan Mbah Biin. Terlupakan. Jadi tidak ada kebanggaan bagi generasi muda untuk suatu percaya diri bahwa betul. Kota Ploso dulu itu sudah peradaban maju. Jadi sebelum Pak Karno itu, makanya sesuai Pak Karno lahir di sini, memang di sini sudah peradabannya maju. Kota Ploso ini. Dan dulunya masih masuk wilayah Surabaya nggih? Betul, Karsidenan Surabaya. Ini termasuk desa. Desa ini desa, tapi sudah maju. Surabaya paling ujung, paling barat selatan, barat ke utara. Barat ke utara ini. Dan setelah itu masih jadi Kawedanan nggih. Kawedanan Ploso dulunya sebelum gabung menjadi kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang. Nah, ini nanti akan kita buktikan perdagangan ini masih berlanjut. Itu nanti ada saksi masih hidup ranya. Nanti kita datangi ke rumahnya. Siap. Sedikit untuk bisa cerita. Ini untuk pelabuhan Brantas ini dipakai. Dia yang memakai, dia ini memang pedagang. Asli orang Ploso. Dan Tangkis ini termasuk wilayah Plosonya nggih? Desa Plosonya. Bukan masuk Losari atau Kejagung nggih? Ploso. Nah. Semoga nanti pemerintah desa Ploso khususnya bisa menandai situs ini Pak Mbah Biin nggih. Nah, ini supaya tidak rusak nggih. Kewajibannya Lurah Ploso untuk memberikan tanda situs pelabuhan ini. Ini sangat berharga. Jadi suatu saat semoga saja nanti ke depannya bisa dijadikan cerita bersejarah. Betul. Ke anak cucu kita. Betul. Ke generasi muda bahwasanya di sini dulunya itu akses dan peradabannya sangat ramai. Semoga dengan kebangkitan ditemukan banyak situs di Jombang Utara ini semakin menambah semangat khususnya warga Jombang Utara, khususnya Ploso. Ini. Supaya percaya diri bahwa dulunya Ploso itu peradaban yang sangat maju. Ini guys, buktinya. Loh, ini sampai atas nggih, Bapak ini? Iya, sampai atas. Sampai atas ini, guys. Ini sampai atas, mentok. Nah, ini batu batanya ini. Batu bata ini. Nah, besar, ini buktinya juga. Loh. Ini di atas ini cor-coran semua. Ini sampai ke baliknya Tangkis. Iya, baliknya Tangkis ini loh. Oke, guys, loh. Batu basah besar ini loh, guys. Ini mungkin dibersihkan, diperbaiki lagi akan menjadikan suatu cerita yang menarik untuk para generasi muda. Ini luas ini. Supaya kita tidak melupakan sejarah jas merah. Nah, sekarang apa kita perlu ke salah satu contoh sesepuh yang pernah transaksi lewat pelabuhan ini, pelabuhan di Brantas Ploso. Oke, siap. Oke, siap, Mbah Biin. Kita lanjut ke Mbah Sinten? Mbah Tarso. Mbah Tarso yang dulunya menjadi saksi mata, saksi hidup sampai sekarang bahwa di titik-titik dermaga ini dulunya adalah sebuah keramaian, pelabuhan, aktivitas perekonomian yang sangat vital di Jombang Utara, khususnya di Ploso. Oke, terima kasih Mbah Biin atas informasinya. Nanti kedepannya semoga saja warga, khususnya warga Ploso dan pemerintah desa Ploso, kecamatan Ploso bisa tanggap dengan adanya situs-situs bersejarah ini. Oke, terima kasih. Sama-sama.